فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. yang nantinya menjadi bekal dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di kesempatan majelis kita malam ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul mengenal hakikat sihir. Sihir adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kita. Kita sering mendengar ada orang mempelajari ilmu sihir. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, apa makna sihir? Makna sihir disebutkan oleh para ulama secara bahasa adalah ma khafiya wala tufa sababuhu. Sihir secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Itu adalah makna sihir secara bahasa. Makanya makan sebelum waktu subuh untuk persiapan puasa itu disebutkan dengan makan sahur. Pokok katanya itu sama dari sahara, yaitu apa? Samar-samar, karena di waktu itu cahaya matahari belum ada, masih gelap, ataupun kalau seandainya sudah ada cahaya masih sangat sedikit. Adapun secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan bahwasannya sihir itu ada dua artian. Yang pertama, sihir itu adalah mantra atau jimat. Mantra itu bacaan-bacaan atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir, untuk mengabdikan diri kepada setan. Mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir mengabdikan dirinya kepada setan, tujuannya adalah untuk mencelakai orang lain. Tujuannya adalah untuk mencelakai orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwasanya sihir adalah obat yang berpengaruh pada badan. Obat yang berpengaruh pada badan, pada pikiran orang yang disihir. Ini juga dikategorikan sebagai sihir. Jadi diberikan obat, kemudian orang itu akalnya terpengaruh, pikirannya terpengaruh karena obat tersebut. Obatnya itu bisa berupa yang dibakar, berupa apa istilahnya, dupa, ataupun obat yang diminumkan seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya dikategorikan sebagai sihir, baik yang dengan mantra-mantra, dengan jimat-jimat, ataupun dengan obat ataupun yang sejenisnya. Pembahasan kita yang setelahnya, sihir itu benar-benar real, nyata, ataukah hanya sekedar khayalan? Sihir itu benar-benar nyata atau cuma sekedar khayalan?
digambarkan saja seperti terjadi sesuatu padahal tidak. Ada dua model dalil yang menunjukkan kepada kita. Sebagian dalil menunjukkan kepada sihir itu benar-benar nyata adanya. Ada dalil yang lain modelnya yang menyebutkan bahwasanya sihir itu cuma sekedar khayalan yang dibuatkan kepada mata seseorang. Mari kita simak bersama. Yang pertama, dalil yang menunjukkan sihir itu benar-benar ada atau nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan nafatsat. Kalau diterjemahkan di mushaf kebanyakan itu wanita-wanita tukang sihir. Apakah tukang sihir itu semuanya wanita kok? Apakah di masa itu tukang sihirnya perempuan? Atau kenapa sebabnya? Nanti kita sebutkan. Jadi yang dimaksudkan nafatsat di sini adalah apa? Ruh atau sukma, orang yang menyihir, yang ngirim kayak gitu. Maka dihukumnya dengan nafatsat. Bukan disebutkan dengan mudzakkar, dengan jamak untuk laki-laki, tetapi disebutkan dengan apa? Nafatsat, yaitu ruhnya atau sukmanya orang yang mensihir tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kita agar berlindung kepada para tukang sihir yang menghembuskan, yang meniup pada bukhul-bukhul. Kalau dikatakan sihir itu cuma sekedar khayalan saja, lalu bagaimana Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang khayalan kayak gitu? Berarti apa? Sihir itu benar nyata. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu benar-benar nyata. Buktinya apa? Allah memerintahkan kita berlindung dari apa? Dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Dalil ini menunjukkan tentang sihir itu adalah real, nyata, ada. Kemudian ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya sihir itu benar-benar nyata adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang belajar tentang sihir. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Fayata'allamuna minhuma, mereka mempelajari sihir dari keduanya, dari Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, apa yang dengan sihir tersebut bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya sebagian manusia belajar dari Harut dan Marut. Belajar apa? Belajar tentang sihir. Sesuatu yang bisa dipelajari nyata atau khayalan? Nyata. Ini juga menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah nyata, bisa dipelajari. Maka jangan sampai panjenengan kemudian tertipu oleh sebagian orang yang mengatakan, "Oh, ini ilmiah banget," gitu ya. Ini bisa dipelajari. Transfer penyakit dari tubuh manusia ke kayak sing wis-wis kan. Dibohongin. Dilomboni waras sujur gitu. Kalau waras sujur diterjemahkan bahasa Indonesia apa, Pak? Dilomboni waras sujur gitu. Ditipu mentah-mentah gitu. Dibohongin mentah-mentah. Gitu apa ya terjemahnya?
Sebagian orang katanya bisa mentransfer penyakit ke mana? Ke hewan. Ditransfer ke telur, ditransfer ke degan hijau, dan lain sebagainya. Itu adalah pengelabuan. Sebagian orang itu yang berpendidikan tinggi sampai mengatakan ini ilmiah banget, ini bisa dipelajari. Ketika saya dapat komentar seperti itu, iya, memang yang namanya sihir juga bisa dipelajari. Jangan dikira sihir nggak bisa dipelajari, bisa dipelajari. Tinggal seberapa besar pengorbanan kita untuk belajar sihir, maka di situ pelayanan setan kepada seorang akan semakin besar pula. Ketika dia mengorbankan akidahnya untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan mendapatkan pelayanan yang lebih besar lagi. Semakin besar penyimpangan terhadap agama yang dia lakukan, maka akan semakin besar ilmu yang dia dapatkan. Ilmu dari setan gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat yang tadi kita sebutkan, Al-Baqarah 102, menunjukkan kepada kita bahwasanya sihir itu bisa dipelajari. Sesuatu yang dipelajari menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya sihir itu hanya sekedar khayalan. Sihir itu hanya sekedar tipuan mata, tidak ada hakikatnya. Ada sebagian yang menyatakan semacam itu, dan ini diantaranya adalah merupakan pokok dari pemikiran Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, kelompok yang mendewakan akal, pengagum akal. Mereka itu menolak adanya sihir secara real atau secara nyata. Mereka menyebutkan bahwasanya sihir itu hanya sekedar khayalan. Kemudian mereka memiliki landasan berpikir mereka mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat yang ke-66. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang dialog antara Nabi Musa dengan tukang sihir dari Fir'aun. Allah taala berfirman, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Qala bal alqu. Nabi Musa berkata, silahkan kalian melemparkan apa yang dijadikan sebagai ilmu sihirnya, pertunjukan di situ. Nabi Musa memerintahkan, silahkan wahai tukang sihir, lemparkan apa yang kalian miliki. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum, maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat tukang sihir tersebut yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a, terbayang kepada Musa seakan-akan merayap dengan cepat karena sihir mereka. Tali-tali tersebut, tongkat-tongkat tersebut kemudian terlihat seperti apa? Ular besar, ular kecil. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini dijadikan sebagai pegangan oleh orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya sihir itu cuma sekedar khayalan saja. Namun yang hak, yang benar adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sihir itu ada dua macam. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya sihir itu ada dua macam. Yang pertama, sihir yang bisa membuat orang jatuh sakit, sihir yang bisa membuat orang jadi jatuh cinta, sihir ada yang bisa membuat orang jadi benci sebenci-bencinya, ada juga sihir yang sampai levelnya mematikan. Ini jenis yang pertama, benar-benar terjadi gitu. Yang kedua,
sihir yang hanya sekedar merupakan tipuan semata, khayalan semata. Bendera dipegang, ditarik, kemudian jadi apa? Jadi burung. Merupakan khayalan semata atau kecepatan tangan yang semacam itu. Jika seandainya yang semacam ini, dua hal ini, atau yang pertama tadi yang benar-benar ada, kemudian yang kedua yang khayalan, maka hakikatnya kita telah menggabungkan antara dua macam dalil. Dalil yang menunjukkan kepada kita sihir itu benar-benar nyata, ada sihir yang cuma sekedar apa? Khayalan. Ketika kita sebutkan ada sihir jenis pertama, ada sihir jenis kedua, maka jelas semuanya. Insya Allah tidak ada sesuatu yang membingungkan lagi. Apakah sihir itu nyata ataukah cuma sekedar khayalan saja. Namun yang perlu dipahami jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya sihir itu tidaklah bisa merubah sesuatu menjadi bentuk lain. Sihir tidak bisa merubah sesuatu jadi bentuk lain. Kalau seandainya bisa, maka tukang sihir itu bakal menjadi orang paling apa? Paling kaya. Ya. Kayu kotak kemudian ditutup jadi emas. Jadi orang paling kaya. Kenapa orang-orang kok pasti pada percaya? Sementara tukang sihirnya sendiri tidak apa? Tidak kaya, minta bayaran. Kalau seandainya dia memang bisa merubah, seandainya orang bisa bisa merubah sesuatu, maka sesungguhnya dia akan menjadi orang yang paling kaya, paling hebat. Tapi kenyataannya tidak. Dan na'udzubillah, ya, ada orang-orang yang benar-benar ketika ditunjukkan kepadanya ada batangan-batangan emas, ada tumpukan-tumpukan uang, itu kemudian orang tersebut terngiang-ngiang di pikirannya akan cair tanggal sekian, bulan sekian, alamatnya di mana? Purwokerto ada nggak pencairannya? Orang yang kena racun pemikiran semacam itu susah banget diomongi. Banyak sekali orang-orang yang menyampaikan ke saya, orang tua saya Ustadz terjebak dengan pergaulan semacam ini, habis semua hartanya. La ilaha illallah. Gara-gara dibawa ke tempat tertentu yang dia nggak tahu, kemudian ditunjukkan, ini yang akan diberikan kepada para peserta yang loyal. Harta apa biasanya? Harta apa? Harta Soekarno. Ya. Orang itu begitu terbius sampai mengorbankan semua yang dimiliki untuk apa? Pencairan. Saya sempat dirayu-rayu karena memang orangnya kenal dengan saya. Menghubungi saya dari Jakarta. Sejakaria, saya lagi di Tamrin ini. Tamrin kayak elit ya. Moto-moto dan lain sebagainya. Saya lagi di Tamrin ini, Ustaz. Ada acara apa? Gitu, saya bilang seperti itu. Lagi ini mau menunggu pencairan dana sekian miliar. Masya Allah. Saya katakan ya, saya sudah tahu informasinya, jadi ya saya tak buat santai aja, tak kelewain aja. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya Ustaz, ini tolonglah minta bantuan untuk pencairan, kita butuh dana 50 juta. Saya bilang ada dana segitu, tetapi saya butuh jaminan aja. Jadi ini untuk trik, kalau ada yang minta seperti itu, pencairan dana dan lain sebagainya gitu ya, minta pinjaman, katakan ada dana, saya ada dana, tapi saya minta tolong jaminan. Ada jaminan Ustadz, saya mintanya BPKB atau sertifikat tanah. Saya bilang kayak gitu. Ada, tenang aja, sekarang transfer dulu. Enggak. Saya katakan, tolong panjenengan datang ke tempat saya, bawa STNK mobil atau bawa apa, sertifikat tanah, saya kasih. Yang penting saya aman, kayak gitu. Udah, jenengan nanti nggak dapat bagian gede kalau seperti itu, nggak ada masalah. Saya cuma pengen bantu aja.
Saya katakan seperti itu. Ini salah satu orang yang sudah otaknya itu istilahnya apa, brainwash apa ya, otaknya tercuci, bener-bener orangnya itu sudah semuanya jadi hidupnya untuk itu kayak gitu. Kemana-mana urusannya kayak gitu terus. Ngurusi harta warisan yang mohon maaf ya, keturunannya Pak Soekarno aja nggak ngurusi kayak gitu. Iya kan? Kalau seandainya ini real kan ya pasti otomatis kan Bu Mega dan itu yang pasti akan ini kan. Karena mereka berkuasa kan tujuannya untuk dapat duit juga kan. Saudaraku yang dimuliakan, ini bukan untuk mendiskreditkan nanti dimasalahkan, enggak, cuma sekedar bercerita. Kalau seandainya apa yang dikatakan oleh orang ini, ada harta super semar, ada harta apa lagi gitu, banyak jenisnya gitu. Ada amanah apa ya Pak ya? Pernah dengar yang amanah? Pernah dengar? Banyak itu cerita-cerita yang macam-macam itu. Semuanya punya versi. Yang intinya adalah apa? Dilomboni. Intinya itu apa? Dibohongi. Kembali kepada pembahasan kita, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya sihir itu tidak bisa merubah yang tadinya kedelai kemudian jadi emas, butir-butir emas, itu nggak bisa. Kalau bisa seperti itu ya kenapa kok tukang sihirnya nggak kaya-kaya gitu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pembahasan tukang sihir itu, apa statusnya dia? Apakah dia masih muslim ataukah dia kafir? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 yang menunjukkan kepada kita bahwasanya jelas status orang yang belajar sihir adalah telah kufur. Ketika kedua malaikat dimintai untuk mengajarkan sihir kepada manusia, maka mereka mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Di Penggalan ayat 102. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian dari Allah. Kami diturunkan oleh Allah ke muka bumi, ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kufur. Jangan kalian kufur karena mempelajari apa? Sihir. Maka para ulama mengatakan ketika seorang belajar sihir otomatis tercabut iman dari pokoknya. Orang yang nggak belajar sihir ada iman di dalam dirinya. Kalau ada sihir pasti nggak ada iman dalam dirinya. Dan bener-bener kalau bahasa kita itu kalis gitu ya. Kalau ada iman nggak mungkin dia bisa praktek sihir. Kalau ada sihir nggak mungkin dia punya iman. Bener-bener nggak bisa bersatu dua hal ini. Kalau punya iman nggak bisa sihir. Kalau punya sihir nggak punya iman. Maka status dari tukang sihir itu bagaimana statusnya? Ada pendapat ulama, yang pertama dan yang kedua saya bacakan, saya sebutkan. Yang pertama, tukang sihir itu dihukumi kafir. Seandainya dia menunjukkan keislamannya tadinya kemudian dia melakukan praktek sihir, maka hakikatnya dia telah kafir. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya berpendapat bahwasanya pelaku sihir itu adalah kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Penggalan Al-Baqarah 102, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Wa ma kafara Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir. Walakinna asyayatin kafaru, hanya syaitan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia.
Ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang mempraktekkan sihir itu kufur. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua menyebutkan semacam ini, kalau sifat sihirnya ada unsur kekufuran, maka tukang sihir tersebut dihukumi kafir. Namun seandainya pada sihir yang dilakukannya itu tidak ada unsur kekufuran, maka tidak dihukumi sebagai kafir. Maka rinciannya seperti berikut ini. Yang pertama, sihir yang dihukumi kafir yaitu yang di dalamnya terdapat unsur minta tolong, minta perlindungan, minta bantuan kepada setan. Kalau di dalam praktek sihirnya tersebut ada doa yang tertuju kepada selain Allah, maka itu dihukumi sebagai kekufuran. Seperti yang tadi saya sebutkan, sebagian orang melakukan praktek sihir, semakin menyimpang, semakin sesat, semakin besar kesesatannya, semakin besar ilmu yang dia dapatkan. Menuliskan Al-Fatihah dengan darah haid, na'udzubillah, menjadikan Al-Quran sebagai pijakan di WC. Banyak hal-hal lain yang sangat mengerikan sekali yang dipraktekkan oleh mereka. Semakin besar kekufurannya, maka semakin besar pelayanan yang diberikan oleh setan. Tidak ada makan siang gratis. Prinsipnya seperti itu. Ketika mereka bisa menjadikan orang kufur, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin membantu orang tersebut. Kemudian yang kedua, sihir yang dihukumi dosa besar, yaitu sihir dengan bantuan obat dan ramuan. Seandainya sihirnya memang dengan seperti itu saja, tidak ada unsur minta tolong kepada selain Allah, maka tidak dihukumi kufur, tidak dihukumi sebagai kafir. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang apa hukuman bagi orang yang mempraktekkan sihir. Hukumannya apa? Statusnya mereka dihukumi kufur jika ada unsur kekufurannya. Kalau tidak ada unsur kekufurannya, ya dikatakan sebagai dosa besar. Sekarang hukuman yang harus ditegakkan kepadanya apa? Pendapat yang pertama menurut Imam Malik, Imam Malik dan Imam Ahmad, tukang sihir dihukum mati. Tukang sihir dihukum mati. Tentunya ini adalah apa? Ketika yang berkuasa adalah pemerintah kaum muslimin. Yang kedua, tidak dihukum mati kecuali melakukan sihir yang sampai derajat kekufuran. Jadi tidak dihukumi dengan hukum mati kecuali kalau sihirnya itu ada unsur kekufuran di dalamnya. Dan sebagian ulama mutaakhirin menyebutkan bahwasanya pendapat yang tepat adalah tukang sihir, sihirnya sampai kufur ataupun tidak sampai kufur, hukumannya tetap mati. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan haddus sahir darbatun bisayf. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, haddus sahir, hukuman bagi orang yang melakukan praktek sihir, darbatun bisayf, adalah dipenggal dengan pedang. Ini ada riwayat semacam ini, tidak disebutkan yang sampai kekufuran ataukah cuma sekedar levelnya dosa besar, tetapi hukumannya adalah sama. Namun tentunya kita ketika ada orang melakukan praktek sihir, kemudian sihirnya ternyata tidak sampai kepada kekufuran misalnya, kemudian ditegakkan hukuman, maka hukumannya adalah karena dia menebar kerusakan di muka bumi. Dia menebar apa? Kerusakan di muka bumi, dihukumi dengan semacam itu. Status keislamannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana status keislamannya, bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya, antara dia dengan Allah. Pemerintah menegakkan hukuman tersebut
Itu tugasnya pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan jika tukang sihir itu bertaubat. Jelas kekufurannya, jelas kesyirikannya. Seandainya kita tahu semacam itu ya, yang jelas kekufurannya, yang jelas kesyirikannya, ketika mereka bertaubat itu bagaimana? Pendapat pertama disebutkan bahwasanya taubatnya tukang sihir tidak diterima. Ini pendapat dalam mazhab Hambali. Tukang sihir tetap dikenai hukuman mati, diterapkan hukum Islam kepadanya. Itu secara hukum lahiriah. Adapun batinnya itu diserahkan dengan Allah, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia taubatnya benar, ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, tukang sihir ketika bertaubat maka diterima taubatnya dengan syarat dia itu jujur di dalam taubatnya. Jujur di dalam taubatnya. Benar-benar taubat nasuha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Mengampuni dosa secara keseluruhan. Allah ampuni. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertaubat. Sering saya sampaikan terkait dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu dosa apa? Dosa syirik. Jika gimana? Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah jika mati dalam kondisi masih melakukan kesyirikan, belum bertaubat. Jika bertaubat maka diterima taubatnya dengan syarat taubat nasuha, taubat yang tulus, karena Allah terpenuhi syarat-syarat taubat nasuha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ini adalah pada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertaubat. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah taala membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku-pelaku dosa di siang hari mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar pelaku-pelaku dosa di malam hari mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan Allah terus lakukan hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah terbenamnya. Akan ada terus kesempatan bagi seorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba ma lam yugharghir, selama dia itu masih selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah ngorok, yugharghir itu kalau di kita ya sudah ngorok mau meninggal gitu ya. Allah Ta'ala akan terima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan nafasnya, maka tidak ada lagi taubat untuknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika seorang bertaubat dan benar-benar taubatnya, jujur dalam taubatnya, maka insya Allah Allah Ta'ala akan menerima taubatnya tersebut dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Karena sihir itu adalah jenis di antara jenis-jenis kekufuran atau kesyirikan
sebagaimana kita tahu kesyirikan, kekufuran, jika seorang bertobat darinya, Allah Ta'ala akan menerima taubat dari hambanya tersebut. Satu lagi pembahasan terkait bahaya sihir bagi individu dan masyarakat. Bahwasanya sihir ini sangat berbahaya. Ketika seorang datang kepada tukang sihir, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Di antara bentuk sihir adalah ya perdukunan. Dan apa yang disebutkan oleh para ulama, hadis dari Nabi SAW, man ata arrafan au kahinan, siapa yang datang ke tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan apa yang ditanyakan, membenarkan apa yang dikatakan. Dia bertanya sesuatu, kemudian dia menyebutkan dukunya tersebut, kemudian dibenarkan, diyakini. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain disebutkan man ata kahinan fasa'alahu an syai', siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima. Dia bertanya kepada dukun tersebut, maka tidak diterima darinya salat selama 40 hari 40 malam. Ini dampak yang sangat berat gitu ya, ketika seorang itu datang ke dukun, datang ke tukang sihir ataupun yang sejenisnya. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Nanti setelah adzan mungkin ada pertanyaan, kita bahas setelah adzan. Silahkan muadzin. Bismillah. Kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon izin bertanya. Jadi kita sering mendengar kisah karomah dari kiai atau gus gitu ya. Jadi dia bisa mendengar ketika pas tidur atau hal-hal lain yang buat orang awam itu sangat apa ya, sakti lah, sakti mandraguna gitu. Dan ini juga di era sekarang ini kadang kita dengar gitu dari gus. Jadi membedakan apakah itu benar-benar karomah atau sihir, itu pertanyaan kami. Terus yang kedua, bagaimana hukum atau tuntunan kita menonton TV show sihir itu bagaimana Ustadz? Apakah subhat atau sebaiknya kita hindarin? Itu saja Ustadz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah aulia, aqidah ahlus sunnah terkait dengan karomah aulia itu adalah ahlus sunnah meyakini adanya karomah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Nabi SAW, yakin seyakin-yakinnya ada karomahnya para wali sebagai pertolongan dari Allah untuk mereka, bantuan dari Allah untuk mereka. Namun karomah itu datangnya tidak berulang kali. Karomah itu datang tiba-tiba ketika Allah mendapati hambanya dalam kondisi sulit, Allah Ta'ala selamatkan dengan karomah tersebut. Karomahnya itu apa? Sesuatu yang luar biasa, khawarik al-'adah, yaitu sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuatu yang datang luar biasa dari seorang yang bukan nabi, bukan rasul, maka disebutkan sebagai karomah. Seperti apa? Misalnya ibunda Isa alaihi salam, yaitu Maryam, mendapatkan dari Allah apa? Apakah itu dikatakan sebagai mukjizat? Bukan. Karena Maryam bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, maka disebutkan
Maryam itu adalah wali min auliyaillah, wali di antara wali-wali Allah. Datangnya buah-buahan musim panas di musim dingin, datangnya buah-buahan musim dingin di musim panas, rezeki yang datang terus kepadanya tanpa dia keluar berusaha, itu semuanya adalah karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah bukanlah sesuatu yang diusahakan. Wiridan sekian kali nanti bisa kayak gini, baca gini nanti bisa kayak gini, bukan. Karomah itu kaitannya dengan takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah, kemudian datang pertolongan dari Allah kepadanya. Jangan sampai kemudian karomahnya apa? Makan nasi satu butir itu sudah kenyang. Itu karomah. Saya lagi usaha untuk dapat ilmu kayak gini ya, untuk penghematan. Astagfirullahaladzim. Orang tidur kok bisa mendengar, bisa tahu ini, bisa itu dan lain sebagainya. Itu direwangi setan. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Jauhi saja. Jangan sampai rumah kita, yang kita pengen di dalam rumah kita ada keberkahan, kemudian kita rusak berkah tersebut dengan nonton tayangan-tayangan sihir. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan tanyakan, orang ini kena penyakit, apakah tanda-tandanya bahwa ini anak kena tenung atau kena santet? Cara-caranya bagaimana untuk menyembuhkannya? Kemudian yang tanyaan kedua, kenapa kok dikatakan sudah dicek dokter? Sudah pernah dibak dokter tapi tidak sembuh dan kembali seperti itu lagi. Tidak terdeteksi penyakitnya? Tidak terdeteksi penyakitnya. Kemudian tanda-tandanya bahwa ini terkena tenung atau kena santet, penyakitnya tidak sembuh-sembuh sampai dia meninggal. Usia berapa? Usia sudah lanjut, sudah sekitar 50 sampai 60 tahun, dia penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Jangan kita suudzon bahwasanya ada orang yang ngirimi santet. Jangan suudzon bahwasanya orang tersebut dikirimi tenung oleh orang lain. Jangan-jangan dia sendiri yang memasukkan jin ke dalam tubuhnya tanpa dia sadari. Kenapa? Dia belajar ilmu tenaga dalam misalnya, dia belajar lagi ilmu apa lagi, ilmu kekebalan misalnya, itu adalah memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Dan jin yang bersarang dalam tubuh manusia akan menyebabkan muncul penyakit dalam dirinya. Mungkin dia pernah pakai susuk yang butiran-butiran emas, atau susuk yang berupa jarum yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, atau mungkin dia pernah belajar yang dia tidak sangka itu adalah bantuan dari jin, yaitu ilmu pernapasan, olah nafas yang semacam itu. Sebagian orang nuduh orang lain dulu, ini saya kena kirim, ditanya-tanya diurut, oh ternyata sekian tahun yang lalu saya pernah belajar ilmu pernafasan, olah nafas, tapi cuma sekedar olah nafas saja kok, nggak ada isiannya. Iya, masuknya dari situ. Jadi bisa dirunut kok. Orang kena penyakit itu kan ada sebabnya. Nggak ada penyakit tiba-tiba datang begitu saja. Tidak ada. Penyakit itu ada sebabnya. Sebab lahiriah atau sebab yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua ini mengenai ru'yah. Ru'yah itu boleh digunakan atau tidak? Karena untuk pengobatan dengan media atau dengan transfer, boleh nggak? Ru'yah itu digunakan untuk penetapan awal Ramadan. Ru'yah, penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri, itu ru'yah namanya. Kalau yang untuk pengobatan namanya ruqyah, beda. Nah, makasih. Jadi yang tadi ditanyakan kan ru'yah ya. Ru'yah itu digunakan untuk mengobati orang yang haus. Haus ketika Ramadan kemudian pengen berbuka. Jadi kalau yang ditanyakan ru'yah seperti itu. Kalau yang ditanyakan ruqyah itu adalah dengan apa? Medianya Al-Qur'an. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Yang perlu diperhatikan, tadi saya ngobrol ketika pas lagi buka di sana di belakang, adalah terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang diruqyah ini. Orang yang diruqyah itu harus mau baik. Orang yang diruqyah itu harus mau memperbaiki diri. Ini yang kadang-kadang tidak ada didapati dari mental orang-orang yang minta ruqyah. Orang yang sudah kena penyakit yang non medis kayak gitu ya, ketika sudah diruqyah itu dia harus menerapi dirinya dengan apa? Amaliyah dari Nabi semuanya. Hariannya zikir pagi, zikir sore itu harus dimaksimalkan. Jangan pernah lewat. Karena penyakit-penyakit berat seperti epilepsi yang sudah akut sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh, benar-benar sembuh. Saya punya ada teman yang seperti itu. Saya tanyakan gimana, sudah nggak ada lagi. Bagaimana resepnya? Ketika itu memang diruqyah. Resepnya apa? Saya rutin terus mas, ngomong sama saya rutin terus pagi sore, zikir pagi, zikir sore. Sudah nggak pakai obat belas, nggak pakai obat sama sekali. Tadinya sudah begitu akut. Sedikit-sedikit ngedeter, sedikit-sedikit ngedeter. Piring semuanya di rumah diganti pakai plastik, gelasnya diganti pakai gelas plastik. Karena apa? Kalau pas lagi ngambil nasi tiba-tiba kambuh, jatuh pada pecah semuanya. Sekarang masya Allah sudah nyantai banget orangnya. Ketika mau berangkat umroh aja itu sudah nggak pakai obat-obatan. Tadinya harus pakai izin kan kalau mau penerbangan itu nggak boleh obat-obat dosis tinggi, itu kan nggak boleh seperti itu. Ternyata masya Allah sudah sembuh dengan ruqyah mandiri. Di antaranya zikir pagi, zikir sore, itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat mau tanya nih Tat, yang namanya kalau kita melakukan istilahnya dosa besar seperti kayak syirik itu, ke perdukunan itu, kalau kita istilahnya mau bertobat itu harus melakukan apa perlu sholat atau gimana, apa lesan aja Tat? Terima kasih. Orang yang pernah melakukan kesyirikan ketika bertobat, apakah harus sholat tobat? Tidak harus sholat tobat, tapi di antara kesempurnaan ketika bertobat seorang melakukan sholat tobat. Tapi bukan syarat sahnya taubat ya. Salat 2 rakaat, salat taubat itu bukan syarat sahnya taubat. Seorang bertobat langsung kepada Allah dengan tadi, sering saya ingatkan, meninggalkan, menyesal, berjanji tidak mengulangi. 3 hal ini maksimalkan. Alhamdulillah esih diparingi nafas, masih dikasih nafas. Untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang kalau matinya itu belum tobat, datang ke dukun sekian kali, datang ke orang pintar sekian kali, pegang jimat, la ilaha illallah, na'udzubillah. Insyaallah kita cukupkan. Itu saja yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita malam hari ini. Semoga di kesempatan yang akan datang kita dimudahkan untuk membahas tentang untuk menangkal sihir itu dengan apa gitu. Insya Allah kita bahas biiznillah di majelis yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.